warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar yaitu pembahasan kisi-kisi atau bedah kisi-kisi kelas 5 tentang materi kita PJOK. Hari ini kita akan mengulas lagi yaitu materi-materi yang telah kita pelajari. Kita ulang lagi supaya lebih mudah. Seperti biasa, kalau pada waktu mendekati ujian akhir semester, kita melaksanakan latihan-latihan soal ketika kita tatap muka di kelas. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak bisa tatap muka di kelas, maka Pak Ikun menggunakan media sosial YouTube untuk membedah kisi-kisi, yaitu kisi-kisi PJOK kelas 5 di semester 1 ini. Semoga untuk pandemi ini segera berakhir, sehingga di semester 2 nanti kita bisa bertemu lagi, bisa bertatap muka lagi di sekolah kita tercinta. Kita bisa belajar bersama-sama sehingga nanti tidak terjadi kesusahan materi, kesusahan penyampaian materi dikarenakan penggunaan sosial media. Kita tahu tidak semua teman kalian mempunyai HP Android, tidak mempunyai HP pintar, karena yang juga harganya yang lumayan mahal. Tapi tidak apa-apa, kita manfaatkan yang ada saja. Semuanya teman kalian belum punya HP, tolong diajak untuk melihat bedah soal dari Pak Ikun ini, sehingga nanti apabila ada materi-materi yang sulit itu bisa sama-sama mengerti. Jadi diajak temennya yang belum mempunyai HP Android. Oke, kita langsung di materi ini, yaitu kisi-kisinya. Yang nomor 1 biasanya untuk pertama itu permainan. Di semester 1 itu pelajaran 1 itu adalah permainan, yaitu permainan bola besar. Ingat, permainan bola besar itu ada yang populer di Indonesia itu sebetulnya ada 3, yaitu permainan sepak bola, permainan bola voli, dan permainan bola basket. Nah, di materi kita akan belajar yang ke-1 ini, yaitu permainan sepak bola. Kalian lihat materi yang sudah Pak Ikun berikan atau kisi-kisi yang sudah Pak Ikun berikan. Di sini disajikan sebuah pernyataan tentang gerak non lokomotor. Siswa dapat menyebutkan sikap gerak non lokomotor dalam setiap permainan sepak bola. Jadi kalian nanti akan ada pertanyaan tentang gerak non lokomotor dalam permainan sepak bola. Perlu diingat, kalian harus tahu sebelum kalian menjawab materi ini atau menjawab soal ini, kalian harus tahu arti dari gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Cirinya gerak lokomotor itu berpindah tempat, pasti. Yang namanya gerak dasar lokomotor itu berpindah tempat. Gerak dasar non lokomotor itu gerak anggota tubuh tapi badan tetap di tempat. Jadi seperti menekuk, melempar, dan lain sebagainya. Menekuk, mengayun, memutar, dan lain sebagainya. Kalau melempar, gerak apa? Gerak dasar manipulatif. Itu gerak dasar non lokomotor. Kalau yang ketiga, gerak dasar manipulatif itu adalah gerak anggota tubuh memainkan suatu alat atau benda. Seperti tangan memainkan alat atau menggerakkan suatu benda, melempar, menangkap, memukul, itu namanya gerak manipulatif. Itu tangan. Kalau kaki, menendang,
Kalau selain mendang apa? Menerima bola, mengontrol bola kalau dalam permainan sepak bola. Tuh, kalian jadi harus tahu. Jadi nomor 1 ini, siswa dapat menyebutkan sikap gerak non lokomotor dalam setiap permainan sepak bola. Nah, tadi kalau permainan sepak bola, gerak non lokomotornya seperti mengayun ketika akan melempar bola. Ketika akan melempar bola atau lemparan dalam, tangannya diayun. Itu namanya gerak non lokomotor, tangannya ini diayun. Nah, selain itu apa? Ketika akan menendang bola. Ketika akan menendang bola, itu termasuk gerak dasar non lokomotor. Kenapa kok ketika akan menendang bola itu termasuk gerak dasar non lokomotor? Karena ketika kita akan menendang bola, kaki kita pasti digerakkan dengan diayunkan dari arah belakang ke depan. Itu namanya gerak dasar non lokomotor. Jadi kalian harus tahu arti-arti istilah dari gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Selanjutnya, di nomor 2 ini disajikan sebuah gambar tentang gerak non lokomotor. Siswa dapat menyebutkan manfaat gerak non lokomotor dalam permainan sepak bola. Nah, manfaatnya gerak non lokomotor dalam permainan sepak bola, kalian harus tahu artinya tadi. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor. Nah, ini gerak lokomotor. Gerak lokomotor tadi apa? Gerak berpindah tempat. Berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Itu termasuk gerak dasar lokomotor. Di sini nomor yang ketiga ini, disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor. Siswa dapat menyebutkan jenis gerak lokomotor dalam permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola itu gerak lokomotornya apa? Ya banyak. Seperti mau mengambil bola atau mau menyambut umpan bola dari temennya, berarti dia harus lari termasuk gerak dasar lokomotor. Kenapa kok lari termasuk gerak dasar lokomotor? Karena dia berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Itu termasuk gerak dasar lokomotor dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Di sini disajikan sebuah gambar tentang gerak lokomotor. Siswa dapat menyebutkan jenis gerak lokomotor dalam permainan sepak bola. Tadi jenisnya apa saja? Banyak sekali, sudah tadi Pak Iko sudah sampaikan di awal-awal tadi. Yang nomor 5, disajikan sebuah pertanyaan. Ini sudah masuk dalam bola voli. Nah, bola voli. Di bola voli ini ya, kalian bisa lihat di buku paket. Di buku paket kalian setiap anak sudah mendapatkan satu, ya kan? Sudah mendapatkan satu, setiap anak mendapatkan satu buku paket. Kalian bisa dilihat di buku kalian, yaitu di halaman 11 itu tentang kombinasi gerak dalam permainan bola voli. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu siswa dapat menyebutkan gerakan dalam permainan bola voli. Gerak lokomotor dalam permainan bola voli. Ingat, gerak lokomotor dalam permainan bola voli seperti tahu tadi. Contohnya atau artinya gerak lokomotor berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Kalau dalam permainan bola voli apa? Ketika kita mau menservis bola, ambil bola kita jalan. Nah, ketika mau servis bola itu ketika jalan namanya gerak lokomotor dalam permainan bola voli. Ada lagi yaitu melakukan smash. Melakukan smash juga ada gerakan lokomotornya. Dia melangkah. Ada awalannya. Dia melangkah, dia melari pemain untuk melakukan smash supaya mendapatkan tolakan yang kuat dan lompatan yang tinggi. Maka dia melakukan awalan dengan jalan ataupun lari. Itu ketika jalan atau lari itu disebut dengan gerak lokomotor. Nah, ketika lompat pun dia juga termasuk gerak dasar lokomotor. Tuh ya, dalam permainan bola voli. Selanjutnya di nomor 6, disajikan sebuah pernyataan tentang gerak manipulatif. Siswa menjelaskan ayunan passing bawah dalam permainan bola voli. Ayunannya passing bawah. Nah, perkenaan
perkenaan passing bawah. Passing bawah itu ya seperti ini ya. Tangannya yang seperti ini, itu passing bawah. Kalau passing atas tangannya yang seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ayunan passing bawah dalam permainan bola voli. Gerak manipulatifnya. Perkenaan bolanya di mana? Ya di antara ini, antara pergelangan tangan ke atas sampai di bawah siku, tidak sampai atas siku, sampai jadi dari sini ke sini ya. Tuh. Selanjutnya 7. Masih dalam permainan bola voli. Disajikan sebuah pernyataan ya. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor. Siswa menyebutkan posisi gerakan passing bawah dalam permainan bola voli. Posisinya gerakan passing bawah. Nah, dalam permainan bola voli. Bagaimana? Kalian lihat di halaman 14. Buku halaman 14 di buku paket sudah dijelaskan secara runtut. Nah, ini gerakan non lokomotornya. Oke, selanjutnya nomor 8. Disajikan masih dalam permainan bola voli sebuah pernyataan tentang gerak non lokomotor dan manipulatif. Siswa dapat menyebutkan gerakan servis bawah. Bagaimana gerakan servis bawah? Ya, di sini. Berarti dari bawah. Kalau gerakan servis bawah tangannya lurus. Nah, ingat video yang Pak Ikun kirimkan yang dulu, Pak, video pembelajaran Pak Ikun di pelajaran 1 tentang permainan bola besar, khususnya materi permainan bola voli sudah saya praktekkan, saya jelaskan cara melaksanakan servis bawah. Nah, itu keluar kan di sini. Selanjutnya nomor 9. Sekarang kita menginjak atau kita melanjutkan pada permainan bola besar, materinya permainan bola basket. Di sini kalian bisa lihat permainan bola basket terdapat pada halaman 16 di buku paket kalian. Kalian sudah mempunyai buku paket, dibaca. Jangan karena adanya pandemi ini kalian malah tidak semangat belajar. Kalian harus semangat belajar karena untuk pelajaran itu kalian harus mempelajari sendiri dan Bapak Ibu guru hanya bisa membantu lewat video pembelajaran. Apalagi yang olahraga banyak prakteknya, itu lebih sulit lagi. Oke. Selanjutnya di sini nomor 9. Siswa dapat mengkategorikan gerak lokomotor dan manipulatif dalam permainan bola basket. Ingat tadi gerak lokomotor berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Non lokomotor gerak anggota tubuh tapi badan tidak berpindah tempat atau tubuhnya tidak berpindah tempat seperti memutar, menekuk, mengayun. Itu meliuk, itu disebut dengan gerak non lokomotor. Kalau gerak manipulatif tadi artinya gerak anggota tubuh memainkan suatu alat atau benda. Gerak anggota tubuh memainkan suatu alat atau benda kalau dalam permainan bola basket contohnya seperti dribbling. Dribbling itu memantul-mantulkan bola dengan tangan. Terus shooting itu menembak atau melempar bola ke keranjang lawan. Ada lagi passing itu mengoper bola ke teman dengan cara melempar. Itu contoh dari gerak dasar manipulatif dalam permainan bola basket. Dan sekarang kalau kombinasinya gerak lokomotor dan manipulatif seperti ini contohnya. Gerak lokomotor dalam permainan bola basket pasti ada gerakan lari, jalan, lompat. Manipulatif ada gerakan dribbling, shooting, dan passing. Nah, contohnya salah satu contoh dalam gerak dasar bola basket kombinasi lokomotor dan manipulatif itu seperti lokomotornya kombinasinya dengan manipulatif, yaitu contohnya ketika seorang pemain bola basket yaitu lari sambil mendribling bola, lari sambil memantul-mantulkan bola, lari sambil
menggiring bola. Itu disebut kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Lokomotornya terletaknya di mana? Lokomotornya terletaknya di ketika lari. Lari termasuk gerak dasar lokomotor. Loh, manipulatifnya terletaknya di mana? Ketika pemain itu memantul-mantulkan bola, termasuk gerak dasar manipulatif. Paham ya? Selanjutnya kita di nomor 10, yaitu masih dalam bola basket. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor dan manipulatif. Siswa dapat mengkategorikan gerak lokomotor dan manipulatif. Tadi sudah saya jelaskan banyak sekali ya dalam permainan bola basket. Selanjutnya ini yang nomor 11 ya. Di nomor 11 ini ada yaitu materi sudah berganti. Kalau tadi permainan bola besar, ini di pelajaran 2 ini yaitu permainan bola kecil atau disebut juga dengan permainan bola kasti. Contohnya sini ada permainan bola kasti. Dilihat kalau di buku paket kalian materinya ada di halaman 34. Nah, di sini di halaman nomor 11 ini disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor. Siswa dapat menyebutkan salah satu gerak dasar dalam bermain kasti. Ingat, ketika kalian kelas 4 kita sudah belajar sedikit banyak tentang permainan bola kecil, permainan bola kasti. Permainan di kelas 3 pun juga sudah. Tinggal pengembangannya saja. Sebetulnya di kelas 5 ini kita tinggal bermain, tinggal asik saja bermain. Tapi dikarenakan ada COVID sehingga kita tidak bisa bertatap muka di sekolah. Nah, anak-anak, untuk gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti tadi sama, yang penting kalian harus tahu artinya lokomotor, gerak berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya, yaitu termasuk gerak dasar lokomotor. Contohnya apa? Lari, jalan, lompat. Apakah dalam permainan bola kasti itu ada gerakan lari, jalan, dan lompat? Ada. Ketika pemain pemukul setelah berhasil memukul, dia akan menuju ke tiang hinggap, maka dia harus lari dari tempat pemukul atau base pemukul menuju ke tiang 1 ataupun tiang 2. Itu untuk tim pemukul atau pemain pemukul. Kalau untuk pemain penjaga, ketika pukulan pemain pemukul berhasil jauh, dia harus lari untuk mengambil bola. Nah, selanjutnya selain lari, ada gerakan melompat. Apabila pukulannya tinggi, maka pemain penjaga untuk berusaha menangkap bola dari hasil pukulan tim pemukul, maka dia harus lompat. Itu termasuk gerak dasar lokomotor. Nah, ingat, kalian harus paham artinya gerak dasar lokomotor artinya apa, non lokomotor artinya apa, manipulatif artinya apa. Kalau ketiga itu kalian sudah paham, kalian sudah hafal, kalian sudah mengerti, maka enak nanti, tinggal mengembangkan saja. Sekarang kita lanjutkan di nomor 12. Siswa, di sini masih bola kasti, dapat menjelaskan gerakan dalam permainan bola kasti. Ini tentang gerak non lokomotor dan manipulatif. Ingat, gerak non lokomotor dan manipulatif. Non lokomotor dalam permainan bola kasti ketika akan melempar bola, kaki ditekuk, tangan diayun. Nah, ketika mengayun tangan, kita tahu pemain pemukul itu minta tinggi bolanya seberapa. Nah, itu ketika tangan mengayun itu termasuk gerak dasar non lokomotor. Dan manipulatif. Nah, di sini manipulatifnya apa? Ketika pemain pengumpan, yaitu melempar bola. Ketika bola dilempar itu termasuk gerak dasar manipulatif. Ketika dia akan melempar atau akan mengumpan bola, dia pasti ada gerakan mengayun tangan. Nah, itu gerak dasar non lokomotor. Ingat, mengayun termasuk gerak dasar non lokomotor. Kalau untuk pemain pemukul, ketika dia meminta bola tinggi seberapa, dia pasti minta tingginya seberapa, dia segini, minta tingginya segini. Dan persiapan memukul, ketika dia akan memukul, ini gerakan mengayun.
Nah, ini gerakan mengayun. Ketika pemukul mengenai bola kasti, maka itu disebut dengan pukulan, disebut gerak dasar manipulatif. Nah, itu ya, paham ya? Ya, paham enggak paham harus paham. Karena ini sudah kalian pelajari dari kelas 1, 2, 3. Yang dibahas ya lokomotor, non lokomotor manipulatif, lokomotor, non lokomotor manipulatif. Diulang-ulang terus, mosok ya nggak paham-paham. Selanjutnya nomor 13. Masih dalam permainan bola kasti, disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor dan manipulatif. Siswa dapat mengkategorikan kombinasi gerak pemukul berlari dalam permainan bola kasti. Nih, siswa dapat mengkategorikan kombinasi gerak memukul berlari dalam permainan bola kasti. Jadi ini kombinasi memukul dan berlari. Berarti apa? Kombinasi memukul. Memukul termasuk gerak dasar apa? Memukul termasuk gerak dasar manipulatif. Berlari. Berlari termasuk gerak dasar apa? Lokomotor. Nah, selanjutnya nomor 14. Di sini disajikan sebuah pernyataan tentang gerak dasar manipulatif. Siswa dapat menyebutkan salah satu gerakan dalam permainan bola kasti. Permainan bola kasti, gerakan manipulatifnya apa? Ayo. Apa? Melempar, menangkap, memukul. Itu gerak manipulatif dalam permainan bola kasti. Nomor 15. Jadi Pak Ikun tidak perlu ngulang-ulang lagi supaya kalian memperhatikan, dan ini sudah diajarkan Pak Ikun pada waktu kalian kelas 4. Sehingga kalian lebih mudah seharusnya mengerjakan materi ini. Tapi tidak tahu kalau kalian keasikan di rumah, tidak mau belajar, bukunya tidak mau dibuka, tidak tahu lagi. Sekarang nomor 15. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak non lokomotor dan manipulatif. Siswa dapat mengkategorikan gerak menekuk lengan dan menangkap bola dalam permainan bola kasti. Nah, di sini pernyataan gerak non lokomotor dan manipulatif. Jadi siswa itu kamu dapat mengkategorikan gerakan menekuk lengan dan menangkap bola dalam permainan kasti. Nah, ini maksudnya menangkap bola dan menekuk lengan. Ya, jadi ini ketika bola ditangkap, lengan ditekuk, bola ditaruh dada. Kenapa? Supaya bola tidak jatuh. Apabila kita hanya begini, tidak ditarik ke dada, itu bola lebih rentan jatuh. Jadi ketika ada bola yang tinggi atau bola yang keras, menangkap bolanya menggunakan dua tangan, langsung tangan itu menekuk ke dada. Ditujukan ke telapak tangannya ke dada. Supaya apa? Bolanya tidak jatuh. Apabila terjadi bola jatuh, maka itu akan lebih sulit lagi untuk dilakukan lemparan, baik lemparan ke teman atau lemparan ke sasaran pemain pemukul. Selanjutnya nomor 16. Siswa dapat menyebutkan istilah pelempar bola ini dalam permainan rondes. Nah, dalam permainan rondes itu ada istilahnya dalam pelempar bolanya. Nah, yaitu apa? Pitcher. Pitcher itu artinya pelambung. Dalam permainan rondes itu namanya pitcher atau pelempar. Kalau kalian mau lihat di halaman 43 ada pitcher, itu pelempar atau pelambung. Selanjutnya yaitu nomor 17. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak non lokomotor dan manipulatif. Siswa dapat mengkategorikan gerak mengayun dan melempar dalam permainan permainan bola rondes. Nah, permainan rondes sama, permainan rondes dan kasti itu sama, hampir sama dasar-dasarnya. Ada dasar gerakan lari, melempar, menangkap dan sebagainya. Kalian tinggal membuka lagi materi yang telah Pak Ikun berikan. Selanjutnya nomor 18.
Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor dan manipulatif, siswa dapat membedakan gerakan dalam permainan rondes. Gerakannya, perbedaannya dalam permainan rondes, gerak non lokomotor dan manipulatifnya sama dengan permainan bola kasti tadi. Kalau permainan rondes itu gerak manipulatifnya ya melempar, menangkap, memukul. Gerak non lokomotornya apa? Ya tadi ketika akan mau memukul, ketika badan jongkok untuk mengambil bola, ketika bola ditangkap lalu tangan ditekuk menuju dada, itu gerak non lokomotornya. Selanjutnya nomor 19, siswa dapat menyebutkan salah satu gerakan dalam permainan rondes. Tentang gerak manipulatif sama tadi dengan permainan kasti. Nomor 20, siswa dapat menjelaskan gerakan melempar dan permainan rondes. Gerakan melempar dalam permainan rondes, ayo kalian sudah ada di buku kalian, di buku paket. Kalau materi tentang rondes itu di halaman 40 ya. Bagaimana cara melempar bolanya, mengayun tangannya bagaimana, dan sudah saya jelaskan juga pada waktu daring. Video pembelajarannya juga sudah ada. Tinggal kalian melihat lagi, mereview lagi materi yang Pak Ikun berikan. Sekarang kita lanjutkan nomor 21. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor, siswa dapat menyebutkan anggota tubuh sebagai tolakan dalam lompat jauh. Oh, ini berarti kita sudah masuk di pelajaran 3. Di pelajaran 3 itu yaitu dasar-dasar atletik. Nah, di sini di pelajaran 3 kalian lihat di halaman 53, mulai di halaman 53 itu pelajaran gerak dasar atletik. Nah, di sini yang kita bahas nomor 21 tentang lompat jauh. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor, siswa dapat menyebutkan anggota tubuh sebagai tolakan dalam lompat jauh. Anggota tubuh yang digunakan dalam tolakan dalam lompat jauh itu apa? Apa? Kaki. Kaki. Jadi ketika lompat jauh yang namanya melompat, tolakannya pasti kaki. Nah, yang digunakan kaki itu yang mana? Yang sebelah mana? Kanan apa kiri? Apa? Kanan apa kiri kakinya digunakan? Kanan? Kiri? Yang digunakan adalah kaki yang paling kuat. Kaki yang terkuat sebagai untuk tolakan. Berarti entah itu kaki kiri atau kaki kanan, pokoknya kaki yang paling kuat. Semuanya kaki yang paling kuat adalah kaki kiri, maka tolakannya menggunakan kaki kiri. Apabila yang paling kuat kaki kanan, maka tolakannya yaitu menggunakan kaki kanan. Selanjutnya yaitu nomor 22. Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah lompat jauh. Dalam lompat jauh itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga ketika tubuh berada di udara, yang keempat mendarat. Ya, jadi itu ada 4 tahapan: awalan, tolakan, tubuh di udara, mendarat. Itu. Selanjutnya 23, disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor, siswa dapat membedakan cara gerakan mendarat dalam lompat jauh. Ketika mendarat dalam lompat jauh, itu usahakan tubuh jangan roboh ke belakang. Jangan roboh ke belakang, tapi robohnya ke depan. Kenapa kok robohnya ke depan? Karena yang dihitung itu adalah anggota tubuh yang paling mendekati papan tolakan. Semuanya yang kita jatuh ke belakang, yang paling mendekati papan tolakan itu adalah tangan kiri kita, maka ya itu bukan kaki kita yang dihitung. Nah, kecuali apabila kaki kita mendarat dengan 2 kaki, ingat mendaratnya pakai 2 kaki, mendarat dengan 2 kaki, maka usahakan tubuhnya jatuhnya ke depan. Supaya apa? Yang dihitung adalah kakinya. Karena kita pasti mendarat itu yang pertama menggunakan kaki, Bu. Tidak ada yang mendarat menggunakan tangan atau menggunakan kepala. Ya. Jadi itu. Selanjutnya 24, disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor, siswa dapat menjelaskan gerakan melayang pada gerakan lompat jauh. Gerakan melayang ya, ada beberapa gaya dalam lompat jauh, yaitu ketika badan berada di udara, ada gaya menggantung, gaya jongkok, gaya berjalan di udara. Ya. Ada gaya jongkok, gaya menggantung, berjalan di udara. Itu. Ada gaya dalam ketika tubuh berada di udara dalam dalam lompat jauh. Jadi apa? Dia harus melompat setinggi
tingginya supaya bisa melakukan gaya tersebut. Selanjutnya nomor 25. Disajikan sebuah pernyataan tentang ini lempar roket. Nah, lempar roket. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak manipulatif. Siswa dapat menjelaskan manfaat ditariknya ke belakang tubuh dalam lempar roket. Manfaatnya ketika di tubuh ditarik ke belakang untuk apa? Manfaatnya untuk meraih lecutan tangan supaya lemparan roketnya jauh lemparannya. Jadi apabila ditekuk itu berarti kamu pernah tahu ketapel ya, ketapel itu apabila hanya tanpa ditarik ke belakang, ditarik seret gini, kalau hanya gini dok dilepas itu pelurunya tidak jauh ya, tidak jauh. Tapi kalau ditarik ke belakang ya, tarik sampai mentok, sampai sekuatnya, dilepaskan pasti jauh. Nah, sistemnya ya seperti itu sama. Jadi apabila kalian melempar roket pasti tawarin begini, tarik, dilempar. Kalau hanya begini saja hasilnya tidak jauh. Jadi tarik ke belakang, lempar. Nah, itu hasilnya akan lebih jauh. Selanjutnya nomor 26. Lemparan yang tidak sah dalam lempar roket. Yang pertama, menginjak garis batas yang ditentukan. Ya, semuanya menginjak garis batasnya, maka tidak boleh. Lemparannya harus diulangi lagi. Karena apa? Bisa mempengaruhi jauhnya jarak lemparan. Apabila apabila kakinya melebihi garis terakhir dalam lempar roket. Selanjutnya 27. Siswa dapat menjelaskan manfaat melecutkan tangan dengan cepat serta kuat dalam lempar roket. Hampir sama tadi, yaitu manfaatnya ya untuk meraih atau untuk meraih jarak lemparan yang sangat jauh. 28. Tentang gerak manipulatif, siswa dapat menjelaskan tolakan terakhir dalam lempar roket. Tolakan terakhirnya ya, kalau kita menggunakan kaki kiri berarti tolakan terakhirnya kaki kanan. Berarti lemparannya yang kuat dan kaki kanannya sebagai kuat. Selanjutnya 29. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak manipulatif. Siswa dapat menjelaskan kombinasi gerakan dalam lempar roket. Kombinasi gerak manipulatif dalam lempar roket. Ingat, berarti ketika melempar itu termasuk gerak dasar manipulatif. Ingat, di dalam lempar roket pun ada gerak manipulatifnya. Apa? Ketika dia melempar. Kombinasi gerakan dalam lempar roket ya. Selanjutnya siswa dapat menyebutkan gerakan akhir dalam lemparan roket. Gerakan akhirnya dalam lemparan roket bagaimana? Ya. Berarti pindahkan berat badan dari belakang ke depan, pindahkan kaki kanan ke depan, posisi kaki agar berada di belakang garis batas lemparan. Di halaman 62 ada. Tinggal kalian baca lagi. Selanjutnya yaitu pelajaran 4 pencak silat. Di sini pencak silat. Ini pencak silat ini adalah bela diri asli dari Indonesia. Nah, di sini nomor 31. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor silat ya, gerak lokomotor. Siswa dapat menyebutkan jumlah arah mata angin dalam pencak silat. Jumlah arah mata angin, langkah arah mata angin itu jumlahnya ada berapa? Timur, ke barat, selatan, utara, terus tenggara, barat daya, masih banyak lagi. Berarti ada berapa? Adalah 8 arah mata angin. Selanjutnya yaitu 32. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor silat. Siswa dapat menyebutkan salah satu gerakan kombinasi dalam pencak silat. Dibuka kalian bukunya di halaman 73. Salah satu gerakan kombinasi dalam pencak silat. Nah, itu ada menekuk kaki depan, sikap kuda-kuda, kuda-kuda belakang. Terus apa itu gerak lokomotornya?
berjalan atau langkah, maaf kok, jalan melangkah, langkah pola gerak, langkah lurus, langkah kelok-kelok, langkah huruf U, huruf S, segitiga, segi empat. Nah, itu. Selanjutnya 33. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor siswa dapat menjelaskan manfaat arah mata angin dalam pencaksilat. Di sini disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor siswa dapat menjelaskan manfaat arah mata angin dalam pencaksilat. Di sini manfaatnya apa? Di halaman 72 ada. Arah mata angin berfungsi sebagai acuan untuk melangkahkan kaki. Kuda-kuda 8 arah mata angin termasuk gerak non lokomotor. Nah, manfaatnya apa 8 arah mata angin? Ya untuk melakukan serangan ataupun hindaran. Itu manfaatnya gerak dasar apa itu 8 langkah arah mata angin. Selanjutnya yaitu tentang pencaksilat. Masih dalam pencaksilat 34 disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor. Siswa dapat menyebutkan salah satu kuda-kuda dalam pencaksilat. Nah, sini kuda-kuda dalam pencaksilat ada kuda-kuda depan, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, terus kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah, banyak di bukunya. Kalian lihat bukunya di dari halaman 73 itu sampai di halaman 77. Tinggal kalian baca saja, sudah dipraktekkan juga. Ayo yang tidak mengirimkan tugasnya masih ada waktunya terakhir. Kemarin seharusnya sudah saya tutup karena masih banyak yang belum mengirim dan itu berpengaruh pada nilai kalian. Segera kirimkan daripada nanti ketika penerimaan rapot nilai kalian masih kurang atau bahkan kosong. Selanjutnya 35 disajikan sebuah gambar tentang gerak lokomotor. Siswa dapat menyebutkan salah satu sikap kuda-kuda dalam pencak silat. Salah satu sikap kuda-kuda tadi di halaman tadi ada kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah. Halaman 73 tadi sampai 77 ya. Ya, itu tadi ada. Tinggal kalian membaca saja. Pokoknya banyak baca kalian bisa kok. Sekarang kita lanjutkan 36. Disajikan ini 36 ini berarti latihan kebugaran ya. Oh ini maaf ini masih apa itu ada terselip. Nah, kita lanjut ke 37 ini lompat tali itu untuk melatih bisa untuk melatih apa? Kekuatan otot kaki ataupun bisa juga untuk melatih kecepatan ya. Sekarang 37. Disajikan sebuah pernyataan tentang gerak lokomotor. Siswa dapat menjelaskan sikap kuda-kuda tengah dalam pencak silat. Sikap kuda-kuda tengah dalam pencak silat tuh ada kuda-kuda tengah dalam pencak silat di halaman 75. Itu ada, tinggal baca saja halaman 75. Yaitu sikap awalnya berdiri di pusat mata angin, fokus pandangan ke depan, kedua kaki dibuka ke samping melebihi lebar bahu, kedua tungkai ditekuk. Wah, tak baca nanti malah kelamaan, durasinya terlalu lama. Ya, kita lanjutkan lagi di halaman 75 ya tentang apa itu kuda-kuda tengah. Kita lanjutkan 38. Disajikan sebuah pernyataan tentang gambar non lokomotor. Siswa dapat membedakan sikap kuda-kuda dalam pencak silat, sikap-sikap dalam kuda-kuda dalam pencak silat. Nah, kalian tahu sikap kuda-kuda samping itu bagaimana? Kuda-kuda samping itu harus tahu juga. Terus kuda-kuda tengah, kuda-kuda silang, depan, belakang kalian harus tahu. Dan juga sudah dipraktekkan. Sudah saya beri contoh. Selanjutnya di halaman 39. Siswa dapat menjelaskan pola gerak langkah lurus dalam pencak silat. Langkah lurus, melangkah termasuk gerak apa?
lokomotor. Langkah lurus, perhatikan pola langkah lurus. Nah, di buku paket kalian di halaman 87. Di situ ada ya. Langkah lurus berarti ya lurus. Langkahnya lurus. Bukan berkelok-kelok. Selanjutnya 39 sudah 40. Nah, di sini. 40 disajikan sebuah pernyataan tentang kebugaran jasmani. Siswa dapat menyebutkan salah satu latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Berarti kita sudah masuk di pelajaran 5. Nah, pelajaran 5 itu isinya tentang kebugaran jasmani. Nah, di sini kita ulang lagi. Disajikan sebuah pernyataan tentang kebugaran jasmani. Siswa dapat menyebutkan salah satu latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung paru-paru. Di sini latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru apa? Yaitu interval training. Contohnya apa? Lari memindahkan bola. Ya. Terus ada lompat tali, ada lari mengelilingi lapangan, dan latihan interval training. Nah, di bukunya ada dari halaman 104 sampai halaman 109. Selanjutnya 41. Siswa dapat menyebutkan salah satu bentuk kegiatan untuk kebugaran jasmani. Bentuk kegiatan untuk kebugaran jasmani apa? Banyak sekali toh. Ya. Apa? Lari. Ya, di bukunya ada juga lari, lompat tali, lari mengelilingi lapangan, latihan interval, permainan reaksi, dan lain sebagainya. Ada push up, sit up, back up, dan lain sebagainya juga ada. Tinggal kalian mengulang lagi. Selanjutnya 42. Disajikan sebuah pernyataan tentang kebugaran jasmani. Siswa dapat menyebutkan salah satu organ tubuh yang menjadi pusat peredaran darah. Apa? Yang menjadi pusat peredaran darah pada tubuh manusia yaitu apa? Jantung. Kalau paru-paru itu untuk bernafas. Selanjutnya 43. Disajikan sebuah pernyataan tentang kebugaran jasmani. Siswa dapat menyebutkan faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung. Faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung apa saja? Ada faktor usia atau umur, jenis kelamin, terus keturunan, latihan atau aktivitas fisik. Dari itu dapat mempengaruhi yaitu daya tahan jantung. Di bukunya juga ada di halaman berapa? 102. 44. Disajikan sebuah pernyataan tentang kebugaran jasmani. Siswa dapat menyebutkan salah satu latihan untuk peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru. Ada juga latihan peningkatan daya tahan jantung dan paru-paru. Ya tadi, lari memindahkan bola, loncat tali, lari bolak-balik, cepat reaksi, interval training, dan lain sebagainya. 45. Disajikan sebuah pernyataan tentang kebugaran jasmani. Siswa dapat menyebutkan salah satu meningkatkan daya tahan jantung. Faktornya apa? Tadi ada 4 ya, ada faktornya ada 4. Umur atau usia, jenis kelamin, keturunan, latihan atau aktivitas fisik. 46. Oh, sudah sama ini. Siswa menyebutkan salah satu latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung. Juga ada tadi 47. Siswa dapat menyebutkan salah satu negara yang pertama terkena wabah corona atau COVID-19. Negara yang terkena wabah corona itu negara mana? Yang pertama kali, yaitu negara Tiongkok atau Cina. Kotanya, tempatnya di mana? Di Wuhan. Disajikan sebuah pernyataan tentang kesehatan pribadi siswa. Social distancing pada wabah corona. Tujuannya social distancing. Social distancing itu apa tuh artinya? Social distancing itu artinya menjaga jarak. Jadi antara orang satu dengan orang yang lainnya jaraknya dijaga supaya penyebaran COVID itu dapat ditekan dengan menjaga jarak. Karena apa? Apabila seseorang itu terlalu dekat bisa
terkontaminasi COVID. Jadi harus dijaga jaraknya. Karena apa? COVID itu bisa menyebar itu dengan udara dengan jarak kira-kira kurang lebih ya 1 meteran. Jadi kita harus menjaga jarak 1 meteran lah supaya kita tidak terkena COVID. Ya, jadi semoga keluarga kita semuanya terhindar oleh COVID-19. Selanjutnya 49. Disajikan sebuah pernyataan tentang kesehatan pribadi siswa dapat menyebutkan vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dari wabah corona. Vitamin yang dapat meningkatkan kekebalan itu vitamin C, ya, vitamin C. Apakah vitamin C itu harus beli? Tidak. Ya, vitamin C tidak harus beli. Kita cukup mengkonsumsi buah-buahan yang ada di sekitar kita, yaitu seperti tomat, buah, terus tomat, buah pepaya, itu banyak vitamin C-nya. Nah, selain itu kita harus meningkatkan vitamin D yang ada di tubuh kita dengan cara berjemur. Berjemur di bawah di sinar matahari pada pagi hari jam 7 atau sekarang jam 6 ini sudah agak panas, jam 6 sampai jam 9 atau sampai jam 10 itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita juga. Ada lagi olahraga dengan teratur juga, itu juga bisa dapat meningkatkan imun tubuh. Selanjutnya nomor 50 yang terakhir, siswa dapat menerapkan cuci tangan sebagai salah satu pencegahan wabah corona. Jadi bagaimana cara mencuci tangan? Kemarin sudah ada 6 langkah ya, dan 6 langkah dalam cara mencuci tangan. Masa harus diulang-ulang lagi kan enggak? Supaya waktunya lebih ringkas. Oke, itu anak-anak dari Pak Ikun untuk bedah kisi-kisi soal kita di kelas 5 ini. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan di semester 2 nanti kita dapat bertatap muka di sekolah dan kita dapat belajar dengan normal. Terima kasih, semoga kalian mendapatkan nilai yang baik, dapat mengerjakan pelaksanaan ujian akhir semester ini dengan baik pula. Dan jangan lupa Pak Ikun mengingatkan lagi, yang belum mengumpulkan tugas, yang belum mengerjakan tugas, segera dikumpulkan dan dikerjakan. Daripada nanti kalian pada waktu penerimaan rapot kalian mengalami kesulitan. Maksudnya kalau kesulitan di bagaimana? Ya pasti nilainya kalau tugasnya tidak lengkap, nilainya berkurang. Pak, saya tidak punya pulsa. Sudah ada bantuan pulsa dari sekolah, sudah ada. Bantuan pulsa dari pemerintah juga sudah ada. Makanya Pak Ikun meminta tugas kalian di-upload. Pak, saya tidak bisa mengupload. Pak Ikun ketika berada di sekolah siap sedia untuk membantu. Tinggal kalian mau apa tidak. Ya. Kalau kalian tidak mau ya sudah, yang butuh siapa. Jadi kita perlu kerja sama. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga keluarga kita sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.